Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Fathun Nur Fauzi, mewakili kelompok 5, akan membahas tentang metode dan strategi pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas MI dan MTS. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Desna Suci Rahmadani, kedua Indah Fitri Fikayah, ketiga Adika Heri Hermawan, keempat Pinky Apriliani, kelima Roin Huswatun Hasanah, yang terakhir Fatoni Nur Fauzi. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah mengenai pengertian metode. Dalam bahasa Latin, metode berasal dari dua kata, yaitu meta yang memiliki arti melalui dan hodos yang artinya adalah jalan atau cara. Metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thoriqoh, yang berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah metode ini dikenal dengan sebutan method yang artinya adalah cara. Kemudian yang kedua, pengertian dari strategi pembelajaran. Menurut Zurinal Z dan Wahdi Sayuti, metode pembelajaran merupakan cara atau strategi yang digunakan oleh pendidik atau dalam artian digunakan oleh guru untuk melakukan proses pembelajaran di kelas, terutama dalam konteks transfer of knowledge and transfer of values. Kemudian, untuk metode pembelajaran pendidikan agama Islam, artinya adalah jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga terlihat dalam pribadi objek sasaran, terutama yaitu pribadi yang Islami. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai definisi dari strategi pembelajaran. Menurut Muhaimin Syah, strategi dapat diartikan sebagai salah satu siasat ataupun rencana. Kemudian, strategi ini dalam bahasa Inggris relevan dengan kata approach yang artinya adalah pendekatan dan prosedur yang berarti tahapan kegiatan. Kemudian menurut J.R. David dan Sanjaya, pengertian atau definisi strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Kem dan Sanjaya, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan, dilakukan oleh pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah. Nah, definisi dari metode ceramah itu merupakan sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa atau peserta didik yang pada umumnya itu mengikuti secara pasif. Nah, metode ceramah ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk penyampaian informasi dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan buku dan alat bantu peraga. Nah, kelebihan dan kekurangan metode ceramah. Untuk kelebihan metode ceramah yang pertama itu dapat menampung banyak siswa sehingga setiap siswa itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan si pengajar dan biaya pun menjadi lebih murah. Yang kedua yaitu guru dapat memberikan tekanan terhadap hal-hal yang dianggap penting sehingga waktu dan energi dapat digunakan seefektif mungkin. Yang ketiga yaitu dapat menyelesaikan kurikulum atau silabus dengan lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya yaitu kekurangan metode ceramah. Itu yang pertama, kegiatan belajar mengajar akan menjadi tidak efektif, bahkan membosankan karena tidak adanya interaksi dalam kegiatan itu. Terlalu banyaknya materi yang diceramahkan atau disampaikan itu akan membuat si anak
tidak mampu menguasai semua materi. Selanjutnya yaitu pembelajaran melalui ceramah itu cenderung lebih mudah terlupakan dibandingkan dengan melakukan pembelajaran learning to do. Nah, setelah itu sistem pembelajaran si anak lebih ke arah hafalan, sehingga akan kebingungan bila ditanya pengertian dan asal muasal suatu rumus, misalnya dalam pembelajaran matematik. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Definisi dari metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Nah, demonstrasi ini merupakan praktek yang diperagakan kepada peserta. Adapun kelebihan dan kekurangan metode demonstrasi yang untuk kelebihan metode demonstrasi yang pertama yaitu perhatian murid dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh guru, sehingga hal-hal yang penting itu dapat diamati. Yang kedua yaitu dapat membimbing murid ke arah berpikir yang sama dalam satu aluran pikiran yang sama. Yang ketiga yaitu ekonomis dalam jam pelajaran di sekolah dan ekonomis dalam waktu yang panjang dapat diperlihatkan melalui demonstrasi dengan waktu yang pendek. Yang keempat itu dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya membaca dan mendengarkan, karena murid itu mendapatkan gambaran yang jelas dan dari hasil pengamatannya. Yang kelima yaitu karena gerakan dan proses dipertunjukkan maka tidak memerlukan keterangan-keterangan yang banyak. Yang selanjutnya yaitu kekurangan metode demonstrasi. Yang pertama yaitu metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus. Karena dapat ditunjang dengan hal itu, pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif. Yang kedua yaitu fasilitas seperti peralatan, tempat dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Demonstrasi, yang ketiga demonstrasi itu memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, di samping memerlukan waktu yang cukup panjang yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain. Nah, yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Definisi dari metode tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa itu memberikan jawaban, atau sebaliknya siswa diberi kesempatan bertanya dan guru menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk pendidik itu bertanya dan peserta didik menjawab, atau sebaliknya. Nah, metode tanya jawab ini merupakan cara menyajikan bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan. Adapun kelebihan dan kekurangan metode tanya jawab. Untuk kelebihan metode tanya jawab, yang pertama yaitu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun ketika siswa sedang ribut yang mengantuk kembali tegar dan hilang kantuknya. Yang kedua yaitu merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan cara berpikir termasuk daya ingat. Yang ketiga itu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Selanjutnya itu kekurangan metode tanya jawab. Nah, yang pertama yaitu siswa merasa takut, apalagi bila kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang melainkan akrab. Yang kedua yaitu tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Yang ketiga itu waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Yang keempat, dalam jumlah yang banyak tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada siswa. Selanjutnya yaitu metode resitasi. Nah, definisi dari metode resitasi yaitu metode penyajian bahan yang dimana itu guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar.
Jadi bisa disimpulkan bahwa metode resitasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan tugas tertentu kepada siswa untuk dikerjakan dan hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode resitasi ini, untuk kelebihan metode resitasi yang pertama yaitu baik sekali untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang konstruktif. Yang kedua, menemukan rasa tanggung jawab dalam segala tugas-tugas, sebab dalam strategi ini siswa itu harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu, misal tugas yang telah dikerjakan. Dan yang ketiga, itu memberikan kebiasaan siswa untuk giat belajar, memberikan tugas siswa untuk sifat yang praktis. Selanjutnya yaitu kekurangan metode resitasi. Yang pertama, tidak jarang pekerjaan yang ditugaskan itu diselesaikan dengan meniru pekerjaan orang lain. Yang kedua, karena perbedaan individu, maka tugas itu apabila diberikan secara umum, mungkin beberapa orang diantaranya itu merasa sukar, sedangkan sebagian lainnya merasa mudah menyelesaikan tugas tersebut. Yang ketiga yaitu apabila tugas diberikan itu lebih bila itu sukar dikerjakan, maka ketenangan mental para siswa itu menjadi terpengaruh. Selanjutnya yaitu metode eksperimen. Nah, di sini definisi metode eksperimen yaitu cara penyajian pelajaran di mana siswa itu melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Nah, dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode eksperimen ini, siswa itu diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti proses pengamatan objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan tentang suatu permasalahan yang terkait materi yang akan diberikan. Nah, di sini itu peran guru sangat penting pada metode eksperimen, khususnya dalam ketelitian kecermatan sehingga tidak terjadi kekeliruan maupun kesalahan memaknai kegiatan eksperimen dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan metode eksperimen, yang pertama, untuk kelebihan metode eksperimen yang pertama yaitu metode ini dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran dan kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku saja. Yang kedua yaitu dapat mengembangkan sikap untuk studi eksploratif tentang sains, teknologi, suatu sikap dari seorang ilmuwan. Yang ketiga yaitu metode ini didukung oleh asas-asas didaktik modern. Selanjutnya yaitu kekurangan metode eksperimen. Yang pertama, metode ini itu lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi. Yang kedua, metode ini memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan mahal. Yang ketiga, metode ini menuntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan. Yang keempat, setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan karena mungkin ada faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan kemampuan dan pengendalian. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yang keenam yaitu metode latihan atau drill. Metode latihan pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Kelebihan dari metode ini adalah untuk memperoleh kecakapan motoris seperti menulis, melafalkan huruf, membuat, dan menggunakan alat-alat. Yang kedua, untuk memperoleh kecakapan mental seperti perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dan kecepatan pada pelaksanaan. Kekurangan dari metode latihan ini adalah yang pertama, menghambat bakat dan inisiatif anak didik karena anak didik lebih banyak dibawa kepada penyelesaian dan diarahkan kepada yang jauh dari suatu pengertian. Yang kedua yaitu menimbulkan penyesuaian antara statis kepada lingkungan. Yang terakhir yaitu kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang akan menimbulkan suatu pembelajaran yang monoton dan menyebabkan anak didik menjadi mudah bosan.
Selanjutnya, metode yang ketujuh yaitu metode inquiry. Metode inquiry adalah metode pembelajaran di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan, penempatan siswa lebih banyak belajar sendiri, serta mengembangkan keaktifan dalam memecahkan masalah. Proses inquiry sendiri adalah suatu proses khusus untuk meluaskan pengetahuan melalui penelitian. Oleh karena itu, metode inquiry kadang-kadang disebut juga metode penelitian. Kelebihan dari metode inquiry adalah yang pertama, siswa dapat aktif dalam kegiatan belajar sebab ia berpikir dengan kritis dan menggunakan kemampuan untuk hasil akhirnya. Yang kedua yaitu perkembangan cara berpikir ilmiah seperti menggali pertanyaan, menjawab jawaban, dan menyimpulkan dapat memproses keterangan dengan metode inquiry sehingga bisa dikembangkan seluas-luasnya. Dan yang terakhir yaitu dapat melatih anak untuk belajar sendiri dengan positif sehingga dapat mengembangkan pendidikan demokrasi. Untuk kekurangan metode inquiry sendiri yaitu yang pertama, belajar mengajar dengan metode inquiry memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. Bila anak kurang cerdas, hasilnya akan kurang efektif. Dan yang kedua yaitu metode ini kurang cocok pada anak yang usianya terlalu muda, misalkan anak SD. Selanjutnya yang ke-8 yaitu metode pemecah masalah. Metode pemecah masalah sering dikenal dengan metode problem solving. Metode pemecah masalah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan pemberian suatu permasalahan yang kemudian dicari penyelesaiannya dengan dimulai dari mencari data sampai pada kesimpulan. Metode pemecahan masalah bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan metode berpikir. Sebab metode pemecahan masalah dapat menggunakan metode-metode lainnya dengan memulai dan mencari data sampai menarik kesimpulan. Kelebihan dari metode memecah masalah ini adalah yang pertama, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menentang kemampuan siswa serta memberikan siswa kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir yaitu, pemecah masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Sedangkan untuk kekurangan metode pemecah masalah ini yaitu yang pertama, menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya, serta pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Yang kedua yaitu, proses belajar mengajar dengan menggunakan metode ini sering memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu pelajaran. Yang ketiga, mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan meningkatkan informasi dari guru menjadi belajar dari guru sehingga siswa bisa belajar dengan banyak berpikir memecahkan permasalahan sendiri yang kadang-kadang bisa memerlukan berbagai sumber belajar dan itu bisa menyebabkan kesulitan bagi siswa itu sendiri. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pembelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis. Permasalahan yang bersifat problematis itu selanjutnya akan dibahas dan dipecahkan bersama secara diskusi. Kelebihan dari metode diskusi ini adalah siswa memperoleh kesempatan untuk berpikir. Selanjutnya, siswa dapat pelatihan mengeluarkan pendapat, sikap, dan aspirasinya secara bebas. Yang ketiga, siswa belajar bersikap toleran terhadap sesama teman-temannya. Dan yang keempat yaitu diskusi dapat menumbuhkan partisipatif aktif di kalangan siswa. Dan yang terakhir, diskusi dapat mengembangkan sikap demokratif dan menghargai pendapat orang lain.
Sedangkan untuk kekurangan metode diskusi adalah diskusi terlalu menyerap waktu. Yang kedua, pada umumnya siswa tidak terlatih untuk melakukan diskusi dan menggunakan waktu diskusi dengan baik, maka kecenderungannya mereka tidak sanggup berdiskusi. Dan yang terakhir, kadang-kadang guru tidak sanggup memahami cara-cara pelaksanaan diskusi dengan baik, maka kecenderungannya diskusinya itu terkesan seperti tanya jawab namun diabaikan oleh siswa. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Macam-macam strategi pembelajaran. Strategi belajar mengajar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, tergantung dari segi apa kita mengelompokkannya. Ada strategi belajar mengajar yang dikelompokkan berdasarkan komponen yang mendapat tekanan dalam proses pengajaran. Dalam hal ini dikenal 3 macam strategi belajar mengajar, yaitu strategi belajar mengajar yang berpusat pada guru. Yang kedua, strategi belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, strategi belajar mengajar yang berpusat pada materi pengajaran. Dilihat dari kegiatannya, maka strategi belajar mengajar dapat kita bedakan dalam dua jenis yaitu strategi belajar mengajar ekspositori, yang dimana guru mengolah secara tuntas pesan atau materi sebelum disampaikan di kelas sehingga peserta didik tinggal menerima saja. Yang kedua, strategi belajar mengajar discovery learning, di mana peserta didik mengolah sendiri pesan atau materi dengan pengarahan dari guru. Sistem belajar yang dikembangkan oleh Brunner ini menggunakan landasan pemikiran pendekatan belajar mengajar, bahwa hasil belajar dengan cara ini lebih mudah dihafal dan diingat serta mudah ditransfer untuk memecahkan masalah. Strategi belajar mengajar dapat pula dilihat dari cara pengolahannya atau memproses pesan atau materi. Dari segi ini, strategi belajar mengajar dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu strategi belajar mengajar deduksi, yaitu pesan diolah mulai dari umum menuju ke yang khusus, dari hal-hal yang abstrak kepada hal-hal yang konkret, dari konsep-konsep yang abstrak kepada contoh-contoh yang konkret. Yang kedua, strategi belajar mengajar induksi, yaitu pengolahan pesan yang dimulai dari hal-hal yang khusus menuju pada hal-hal yang umum. Strategi pembelajaran dikembangkan atau diturunkan dari model pembelajaran. Dari beberapa pengertian di atas, strategi pembelajaran meliputi rencana, metode, perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Untuk melaksanakan strategi tertentu diperlukan seperangkat metode pengajaran. Newman dan Logan dalam Abdul Majid mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu 1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukan. 2. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau step yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur atau kriteria dan patokan ukuran standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan atau achievement usaha. Dari pendapat di atas, jika diringkas dan ditetapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur tersebut adalah: yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. 2. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif dan tepat. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Di bawah ini menunjukkan jenis-jenis atau klasifikasi strategi pembelajaran yang dikemukakan dalam artikel Saskatchewan Educational.
Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Strategi ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan, serta demonstrasi. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Dalam pembelajaran tidak langsung, guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. Guru merancang lingkungan belajar, memberikan kesempatan peserta didik ketika mereka melakukan inquiry. Strategi pembelajaran tidak langsung mensyaratkan digunakannya bahan-bahan cetak, non-cetak, dan sumber-sumber manusia. 3. Strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. Di dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, atau pengerjaan tugas kelompok dan kerjasama peserta didik secara berpasangan. Yang keempat, strategi pengamatan melalui pengalaman atau experiential learning. Strategi belajar melalui pengalaman berpusat pada peserta didik dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah pada proses belajar dan bukan pada hasil belajar. Guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contohnya, di dalam kelas dapat menggunakan metode simulasi, sedangkan di luar kelas dapat dikembangkan metode observasi untuk memperoleh gambaran pendapat umum. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagai bagian dari kelompok kecil. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan kekurangannya adalah peserta didik belum dewasa, sulit menggunakan pembelajaran mandiri. Selanjutnya yaitu penentuan metode pembelajaran akidah akhlak di MI dan di MTS. Materi akidah akhlak di MI terdiri dari dua aspek, yaitu aspek akidah dan aspek akhlak. Aspek akidah berkisar tentang rukun iman, kalimat syaibah, dan asmaul husna. Materi akidah tentang rukun iman lebih banyak muatan materi yang bersifat abstrak. Contohnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat, beriman pada rasul, beriman pada hari kiamat. Hal ini memerlukan metode yang tepat agar materi tersebut dapat disampaikan dan dipahami oleh siswa. Sedangkan karakteristik siswa MI adalah baru mampu berpikir secara konkret. Sedangkan materi akidah seperti yang dijelaskan di atas banyak yang bersifat abstrak. Walaupun materi bersifat abstrak, tetapi guru harus meyakinkan siswa bahwa adanya Allah. Sementara Allah bersifat gaib atau tidak nampak. Adapun metode pembelajaran akidah akhlak yang relevan dengan siswa MI yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan menyampaikan pesan dan informasi secara satu arah lewat suara yang diterima melalui indera pendengar, yaitu telinga. Metode ini banyak digunakan oleh guru untuk menjelaskan materi kepada siswa pada tingkat MI. Mungkin metode ceramah ini cocok digunakan karena siswa tingkat MI berpikirnya masih terbatas. Yang kedua yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab bertujuan agar siswa memiliki kemampuan berpikir dan dapat mengembangkan pengetahuan. Ini merupakan tujuan dalam aspek kognitif. Di dalam pengajaran, akidah dapat dicontohkan seperti dialog atau tanya-jawab antara guru dengan siswa atau interaksi dengan siswa. Guru bisa bertanya kepada siswa tentang materi pelajaran yang sedang diajarkan.
Penggunaan tanya jawab pada proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa yang terdapat pada materi pelajaran yang telah disampaikan guru. Selain itu, tanya jawab juga akan merangsang siswa untuk berpikir dan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang apa yang belum diketahui oleh siswa. Yang ketiga yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode pembelajaran di mana guru dan siswa bersama-sama mengerjakan sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang telah dipelajari. Pada pelajaran akidah akhlak di MI, guru mengajarkan dengan materi iman kepada Allah, dan metode ini digunakan guru untuk mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati luar kelas agar siswa yakin bahwa Allah itu nyata. Contohnya, Allah itu ada tapi tidak nampak. Bisa dianalogikan seperti angin. Angin itu ada dan kita bisa merasakannya, tapi dia tidak nampak. Yang keempat yaitu metode resitasi. Metode pemberian tugas merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada pemberian tugas. Pemberian tugas oleh guru kepada anak didik untuk menyelesaikan jumlah kecakapan keterampilan tertentu. Metode resitasi atau pemberian tugas di samping merangsang siswa untuk aktif belajar, baik secara individu maupun kelompok. Pada pelajaran akidah akhlak di MI, metode ini sering digunakan guru dengan contoh guru memberikan PR kepada siswa agar siswa itu di rumah juga belajar meskipun hanya mengerjakan PR. Sedangkan di MTS menggunakan metode hampir sama dengan di MI. Bedanya di MI tidak menggunakan metode diskusi dan di MTS tidak menggunakan metode eksperimen. Yang pertama yaitu metode diskusi. Metode diskusi dalam proses belajar mengajar adalah sebuah cara yang dilakukan dalam mempelajari bahan atau menyampaikan materi dengan jalan mendiskusikannya, dengan tujuan dapat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku pada siswa. Pada pelajaran akidah akhlak, metode diskusi ini bisa digunakan pada materi apa saja. Sebagai contoh, yaitu materi tentang istiqomah atau ikhlas, mengenai pengertian istiqomah atau pengertian ikhlas menurut kelompoknya. Yang terakhir yaitu metode drill atau latihan. Zuhairi ini mendefinisikan bahwa metode drill adalah suatu metode dalam pengajaran dengan jalan melatih anak didik terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Pada pelajaran akidah akhlak diimplikasikan siswa melakukan latihan, misalnya mengidentifikasi dan memetakan dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang berbagai tema atau menulis khot Al-Quran. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan strategi pembelajaran pada pelajaran akidah akhlak. Strategi yang cocok digunakan di dalam pembelajaran materi akidah akhlak di kelas MI dan MTS, yaitu kelompok kami menemukan 5. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran ekspositori ini berpusat kepada guru. Jadi, semua ilmu yang dimiliki oleh guru akan tertransfer kepada siswa secara maksimal, karena yang aktif menjelaskan materi yaitu guru. Strategi ini cocok untuk MI dan MTS supaya siswa mudah dalam memahami materi tersebut, mudah menelaahnya. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry bermodel pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pembelajaran supaya siswa aktif dan muncul rasa ingin tahu. Otomatis siswa akan berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah. Strategi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran konstekstual.
Strategi pembelajaran ini berpusat pada siswa dan siswa diarahkan untuk menghubungkan langsung dengan situasi kehidupan nyata. Sehingga secara otomatis teman-teman, siswa akan lebih mudah memahami dan membekas di dalam diri siswa tentang materi akidah akhlak. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif, bentuk strategi ini adalah berdiskusi. Dengan berdiskusi akan membuat siswa aktif dan akan menambah wawasan. Menambah wawasan tersebut otomatis muncul ide-ide baru. Strategi yang kelima, strategi pengamatan melalui pengalaman. Strategi melalui pengalaman ini sering kita sebut dengan praktik langsung ke lapangan. Jadi siswa bukan hanya diberikan materi saja, tapi langsung diajak ke dunia nyata, langsung praktek langsung. Supaya siswa itu materi-materi yang didapatkan oleh siswa akan tertanam dan akan membekas dan akan dilakukan. Jadi bukan sebatas dia tahu tapi akan melakukannya. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.